warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin adhim la yaghfiru dhunuba illa rabbul alamin. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin adhim min sama'in wa basarin wa kalamin wa fuadin. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin adhim sirran wa alaniyatan ya Ghafurur Rahim. Alamin wa isnatain ala ummati wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasul. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah yang telah menguatkan iman, nikmat Islam. Allah menguatkan iman kita, Allah menguatkan Islam kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat yang terbaik dengan sunnah Nabi, mungkin akhlak dan sirah Nabi. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita masuk hari ini tentang al-fahsh wal la'n, jadi tentang perkara buruk dan nanti masalah laknat kalau sambung kalau sempat insyaallah. Dalam Al-Quran Al-Karim Allah menyebutkan wa qulu lin-nasi husna alladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Nah, Al-Baqarah 83 wa qulu, dan berkatalah kamu lin-nasi kepada manusia husna, dengan perkataan yang baik. Itu adalah perintah. Berarti kalau perintah kita wajib mengamalkan perintah tersebut. Jadi berkata yang baik itu adalah wajib hukumnya. Berkata yang tak baik berarti haram. Kalau kata baik wajib, tak baik berarti haram. Kata yang baik wajib, yang buruk, yang kasar tak baik. Maka iyyakum wal fahsh. Dalam hadis itu itu. Maka qulu lin-nasi husna, ucapkanlah kepada manusia kalimat yang husna, yang baik. Atau ya alladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, bertakwa kepada, wa qulu qaulan sadida, ucapkanlah kalimat yang sadid, yang benar. Hati-hati, jangan syadida. Kalau syadid yang keras, kalau sadid yang benar. Bahasa Arab susah, tambah titik 3 berubah makna jauh sangat. Wa qulu qaulan sadida. Kalau syadida itu kejam namanya. Sadida pakai sin. Sadid adalah lurus yang betul, itu namanya qaulan sadida. Dan kalau tadi qaulan hasana, nanti kalau wa qulu qaulan qaulan ma'rufa, itu untuk perempuan dan ahli jarak. Wa qulu qaulan ma'rufa, qaulan yang dikenal biasa, yang ma'ruf. Ma'ruf itu satu yang biasa dalam masyarakat. Kenapa? Kadang-kadang ada perkataan bagi masyarakat sini itu biasa, sana tak biasa. Maka kadang-kadang ada, itu namanya adalah uruf. Dalam fikih kata uruf. Uruf itu kadang-kadang ada hukum yang terpulang kepada keadaan masyarakat masing-masing. Kadang-kadang masalah ini adalah masalah dhamir, masalah perasaan. Kadang-kadang ucapan orang di kampung dengan ucapan orang di kampung sini takkan sama. Itu kadang-kadang maka al-uruf dipakai, hukum kebiasaan dipakai. Yang penting baik bagi sini itu jadi baik, buruk bagi sini jadi buruk. Kenapa? Standarnya tak ada. Standar kepada majoriti biasa macam mana. Mungkin bagi kita, bagi orang di Malaysia itu buruk, bagi orang di Indonesia tak buruk. Padahal sama-sama bahasa Melayu misalnya. Mungkin itu termasuk pada standar. Kadang-kadang yang kita atau pelayanan yang cakap. Bilang ini kenapa kaulan, maka sifatnya sifatnya adalah akhlaknya bersifat suatu general sebetulnya, general term yang mana ukurannya kepada sal domirak. Tanyalah domir engkau. Domir adalah
suara hati kita. Tanyalah kepada masyarakat kita. Bagi orang Arab teriak-teriak biasa, bagi orang Indonesia satu kampung biasa, kampung ini tak mungkin tak biasa. Bagi orang Kelantan mungkin lain, caranya lembah lembut. Bagi orang yang tepi laut mungkin kadang-kadang kawasan pun menentukan ya. Kadang-kadang orang gunung, orang tepi laut, orang bandar, orang kampung itu menentukan kadang-kadang. Bagi orang yang masyarakat yang ramai, teriak tu tak biasa. Tapi masyarakat yang jauh, rumah jauh-jauh biasa teriak-teriak. Rumah sama sana jiran 1,5 kilometer jiran, cuma tak teriak-teriak kadang-kadang. Jadi kalau engkau sebelah engkau yang rumah template juga nak teriak-teriak. Jadi kondisi menentukan hukum sebetulnya. Kondisi itu terlalu al-urfu ma'rufa yang dikenal, yang di dalam masyarakat. Kaulan ma'rufa, kalian laina, ya lain yang lemah lembut sebetulnya. Itulah bagaimana maka kaulan semua masuk husna. Husna itu kita yang tahu. Maka kenapa kita mengajar anak itu biasa dengan budaya masyarakat kita. Jangan sampai anak diajar dengan budaya masyarakat luar. Sekarang terjadi adalah anak kita belajar bercakap dengan budaya masyarakat luar. Melalui film, melalui kartun, melalui macam-macam. Sehingga anak itu kena bercakap dengan percakapan bagi masyarakat luar. Bagi kita mungkin tak baik. Kenapa kita tak membiasakan dengan masyarakat kita sendiri? Itu yang sebagai problem dunia modern kan itu sebetulnya. Karena kita hanya masyarakat yang menerima orang lain, bukan tak menerima. Atau kita memasukkan orang lain. Engkau, anak engkau yang ngatur anak engkau semua pembantu. Sampai bercakap cara pembantu. Pembantu dari jauh sana. Jadi akhirnya anak kau lebih pasal jauh daripada tanpa sadar. Itu tanpa sadar. Kita tak merasa. Kadang-kadang apa yang membentuk anak kita sebetulnya? Karakter dia, ucapan dia, cara berfikir dia. Siapa bersama dia 24 jam sebetulnya? Kita hanya jumpa 1-5 minit pagi, 5 minit petang. Mana-mana kita boleh membentuk karakter dia, membentuk otak dia, membentuk cara berfikir dia, membentuk ucapan dia. Tak benar. Kita dibentuk oleh mak kita zaman dulu. Mak kita masih okey, alhamdulillah. Karena kita sibuk macam ni, sama emak tak pernah jumpa, sama ayah tak pernah bercakap. Cakap dia sama pembantu atau sama kawan. Pembantu itu modelnya, kawan ini modelnya. Akhirnya di mana anak engkau? Siapa kawannya? Siapa pengasuhnya? Tak ada lain. Maka cara hidupnya, cara bercakapnya, cara fikirnya tidak tanduknya. Itu saya kata sebetulnya. Kenapa Saudi itu boleh rusak macam itu? Saya masih ingat dulu waktu tahun-tahun 80-an itu yang dikirim Indonesia ke Saudi kan semuanya pelacur. Jadi pelacur itu kan menjadi pembantu rumah-rumah orang Saudi. Kita boleh bayangkan bagaimana anak-anak yang dibina oleh bekas pelacur-pelacur. Akhirnya karakter pelacurlah yang masuk pada anak-anak mereka. Itu terjadi betul. Nah, itu memang bagian daripada grand design orang luar yang sengaja merusak merusak dalam dari luar. Jadi merusak mana? Rumah maksudnya pembantu. Jadi jangan kata pembantu itu tak ada strategi. Pembantu itu pun bagian daripada strategi hari ini sebetulnya. Kau boleh buat macam-macam dengan pembantu. Maka carilah pembantu yang baik. Enggak ada dapat pembantu, boleh mengajar anak baca Quran, boleh dapat anak mungkin cari pembantu. Maka saya dah banyak cakap di kelas-kelas mana-mana, tolong buatlah kelas-kelas ngaji pembantu. Ini yang ngaji mak tuan yang majikan, pembantu tak ngaji. Anakku didik sama pembantu yang tak ngaji, mak yang ngaji tak. Kalau pembantu tu baik, pandai ngaji, anak akan ikut ngaji. Kalau boleh cari pembantu hafal Quran, jadi anak boleh hafal. Kalau boleh dapat cari pembantu hafal Quran, jadi anak tu dengar Quran 24 jam, alhamdulillah. Mana enggak orang punya pembantu tak mudah, nak gaji yang tinggi, pembantu hafal gaji yang banyak, mana?
Sebetulnya mudah aja caranya. Cari orang-orang hafal Quran dari mana, jadi pembantu atau didik anak pembantu. Karena itu bentuk anak kita. Masa anak itu 4 sampai 8 tahun kan semua dalam otak dia masuk sebetulnya. Memori yang terbesar kan 80% kan 4 sampai 8 tahun. Yang lain kan hanya 20% sampai tua. Itu yang bentuk anak 4 sampai 8 tahun. Apa yang masuk pada anak, apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dipakai, itu semua masuk yang diri dia. Maka itu kalau kita betulkan, itu betul lah anak, insya Allah. Kalau itu rusak, rusaklah anak sebetulnya. Tapi kita ini kan perhatian kita kepada anak mungkin hanya 20%. Kita tidak anak jadi 100%. Nanti udah anak degil, Ustaz, tolong minta air, Ustaz, anak degil. Engkau rusak anak berapa tahun? Minta Ustaz, atau gelas Ustaz, apa yang dia buat? Degil anak kenapa? Apa yang anak tengok, apa yang anak dengar, apa yang anak rasakan, itu buat dia degil. Bukan anak itu degil sebetulnya. Anak itu tak degil, semua fitrah suci. Yang buat dia degil, apa yang masuk dalam minda dia. Pada baik, betulkan masuk mindanya. Maka kena perlu waktu anak lagi ayunan, khatan macam berjanji. Apa maksud berjanji? Memasukkan ilmu tentang sejarah Nabi 100%. Itu tujuan baca berjanji marhaban waktu mengayunkan anak. Anak, aku punya tanggung jawab mendidik engkau ikut Nabi macam sirah Nabi itu. Bukan hanya mahu marhaban atau pulang. Itu kewajiban kita memasukkan ilmu sirah Nabi kepada anak kita sejak kecil sampai balik. Ini lepas marhaban karaoke kacau lah terbaca. Jadi ilmu Nabinya belum dapat, yang dapat malah ilmu karaoke. Akhirnya anak pandai. Masalah siapa? Sekarang kalau anak pandai karaoke tak pandai ngaji, yang salah siapa? Itu aja pikirkan. Bahasa anak bahasa orang karaoke, bukan bahasa orang ngaji, yang salah siapa? Pikir diri kita nih, bagaimana kita membentuk suara. Apa yang masuk pada anak suara satu kali bercakap, engkau dia akan rekam di sini. Kalau anak ayah sering marah-marah, sering mana ini, anak pun hobilah marah-marah juga. Pernah terjadi katanya kan, apa anak tuh jangan masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Akhirnya diambil, bisa tak masuk kanan keluar kiri. Diambilnya air itu pakai pipe itu, masuk tua nggak tahu lagi dia. Dia tak, karena dia dengar masuk kanan keluar kiri. Dia tak paham macam itu kiasan tak kiasan. Dia tak cukup. Cuma nak masuk kanan keluar. Karena anak tu dia apa yang dia dengar, dia pahami strik macam itu. Kita bercakap bukan itu tujuannya. Tengok. Jadi ucapan kita tengok. Ini kira-kira anak dengar tak? Anak ada tak? Kalau yang itu pandai, oh payah panggil ayahnya uncle, pakai pakciknya, pakai ini untuk mendidik anak kan pandai. Engkau tak pakai macam kalau pakai engkau panggil ayah abang kau pun suami panggil nama, nanti anak panggil nama bahaya pula kan. Ada kadang-kadang kita panggil untuk anak. Kita memanggil bersuatu untuk anak, bukan untuk kita. Kalau untuk kita kan malah bahaya. Engkau panggil suami kau apa? Panggil istri siapa? Yang. Nanti anak yang. Kadang-kadang ucapan itu membentuk orang di samping yang mendengar. Tengok, kita perhatikan harus. Ucapan itu kan membentuk siapa di samping kita. Apalagi kalau orang tuh anak yang memang baru, memang murni macam itu, masuk apa saja. Inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula, kata Quran. Inna sam'a pendengaran, wal basara penglihatan, wal fuada dan hati, kullun semuanya akan disoal Tuhan. Sama dulu. Kenapa sama dulu? Karena ilmu pertama didapat dengan pendengaran.
Dan sama berarti suara. Suara berarti bercakap. Berarti kalau nak ingin mendengar yang baik ilmunya, maka bercakap yang baik. Ingin dapat ilmu yang dengar baik, cakap, maka apa yang didengar anak harus baik. Baik yang dari kita, baik dari kawannya, baik dari pakciknya, baik dari semuanya, baik dari TV, baik dari segala macam. Alhamdulillah sekarang udah ada lah radio IQ udah ada, alhamdulillah. Belum ada radio. Kalau di Kairo ada radio Al-Quranul Karim 24 jam. Orang nak ngaji, radio je masuk dengar. Itu di Kairo, di sini belum ada, Malaysia belum ada. Saya kata di Kairo, saya kata dulu waktu kami di Kahirah ada Sautul Quranil Karim minal Kahirah. So, itu memang ada tu. 24 jam Quran aja. Alhamdulillah sekarang kita ada. Tapi kadang-kadang radio yang IQ baru satu tu, radio Islam. Harusnya banyak, bukan satu. Tapi kalau banyak kan hati-hati juga. Macam Indonesia sekarang ada radio Syiah juga ada, radio macam-macam. Kadang-kadang bahaya juga kalau tak tahu radio apa hari ini. Dengan apa yang kau dengar itu masuk, itu lebih cepat sebetulnya. Maka apa yang kau lihat juga macam itu. Daripada kau belajar hari ini, mana lebih enak? Dengar atau lihat, kan yang macam itu. Daripada baca. Akhirnya datang si setan ngantuk. Tapi kalau yang masuk pada kita ini tak ada yang baik, yang buruk semua yang masuk. Sampai buat buruk karena kita tak memanage yang baik. Yang manage siapa? Orang kafir. Itu yang dibuat hari ini, merusak kita dengan filem, dengan segala macam. Fate fashion, fate semua kan memang itu cara mereka. Jauh di sepunya cara hari ini merusak umat Islam. Dengan budaya. Budaya apa? Pendengaran, penglihatan, itu budaya semua. Maka itu yang kita perlu. Maka kenapa Quran betul hebat, Quran sebetulnya. Ittaqullah, itu bagian daripada takwa. Masalah bercakap itu bagian daripada takwa. Jadi orang bertakwa tak akan cakap macam-macam, tak akan cakap yang kasar, tak akan. Orang bertakwa. Itu yang kadang-kadang harus perhatikan, karena ini bagian yang kita anggap takwa itu ritual. Maka sebetulnya bercakap pun pahala. Salah cakap dosa. Bercakap baik pahala. Ada dia. Al-kalimut thayyib sedekah. Ucapan yang baik itu sedekah. Nilai engkau bercakap yang baik, pahala sedekah. Jadi kalau kau tak ada dapat sedekah, bercakap yang baik. Cakap baik dengan lemah lembut, dengan cara yang betul, itu nilai pahala sangat tinggi. Innal fahsy wa tafahus laisa minal Islam fi syai' wa in ahsanan nas islaman ahsanu akhlaqan. Perbuatan keji, mengadakan sesuatu kekejian bukan daripada Islam. Seorang itu baik Islam, maka baiklah akhlaknya. Akhlak termasuk ucapan. Dan akhlak biasanya orang tengok ucapan dulu, cara bercakap dulu sebetulnya. Sebelum kau berbuat, bercakap dulu macam mana. Itu akhlak. Maka itu daripada hadis. Maka Islam itu adalah akhlak. Akhlak itu adalah bercakap, bersindak, akhlak. Hari ini banyak kita tengok orang tu baik, apanya baik. Terus kadang-kadang ya ada saya dengar berapa orang anak tak nak ngaji. Kenapa? Karena gurunya kata guru baik-baik, tapi guru garang-garang. Karena guru garang, anak tak nak ngaji. Banyak tak? Banyak. Tapi kalau masuk kelas-kelas yang misalnya smart reading lah segala macam, gurunya baik. Tiap datang bagi coklat. Kalau ngaji tiap datang bagi rotan. Anak kita sejak kecil mendengar Islam tu rotan, mendengar Islam tu kasar, mendengar Islam tu adalah garang. Ini kan satu hal yang sangat bahaya sebetulnya dalam pendidikan anak. Pada waktu yang sama dia nampak yang lain adalah baik. Ada anak-anak main di surau. Apa kata JK masjid? Langsung teriak-teriak, marah-marah. Ada anak-anak main di dekat gereja. Apa kata padri? Okey, nanti lepas main masuk sini, kita bagi minum-minum.
Ini kan yang membuat anak itu lari daripada Islam. Di rumah dapat macam tu, di sekolah dapat macam ni, di masyarakat dapat macam ni, di TV dapat macam ni, dalam buku jadi orang baik. Split personality, manusia yang pecah kepribadiannya, tak tahu bagaimana betul mana tak betul, karena semua adalah menjadi sistem yang kacau. Maka Islam kata teranglah Islam itu mari kita berikan ya. Ya, sekarang saya buat namanya WISE. WISE itu adalah Big Ed Islamic Studies. Jadi kelas Sabtu Minggu aja bahasa untuk agama, untuk budak-budak yang tak ada pernah ngaji. Untuk orang-orang Indonesia di sini saya buat WISE namanya. Setiap 2 minggu tu 4 jam, 1 hari pagi 4 jam, petang 1 Ahad aja ngaji bahasa Arab sambil ustaz semacam itu. Untuk anak-anak orang-orang ekspatriat di Indonesia sini banyak tak ada tempat ngaji, tak ada apa dia kita buat macam tu. Jadi saya buat dengan Fun Islamic Studies, Fun Arabic. Jadi belajar dengan cara yang enak. Kita ada pakai multimedia, ngajar semua pakai ada video, ada ini senang. Tapi kalau pakai rotan langsung dengan dunia hari ini sudah wajib bagi saya sekarang. Semua madrasah pakai multimedia madrasah. Ngaji kalau perlu pakai CD, pakai ini, sudah banyak kemudahan. Memudahkan, pakai dengan nyanyi. Nyanyi dengan belajar enak. Saya tidak belajar ada 5 solat, udah nyanyi aja. Miftahul jannah as-salawatul khamsu, Miftahul jannah as-salawatul khamsu, as-salawatul khamsu, wa hiya miftahul jannah as-subuh, az-zuhur, al-asar, al-maghrib, wal isya, wa hiya miftahul jannah. Senang. Ini kan budak-budak. Nak ajar syahadat mudah. Mana di mana? Anak kambing, jangan anak kambing. Mana di mana kiblat solat kita? Kiblat solat kita Ka'bah di kota Makkah. Mana di mana masjid Nabi kita? Masjid Nabi kita di kota Madinah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan dapat syahadat, dah selesai ngajar syahadat. Banyak cara boleh dibuat. Enak kan macam tu? Kalau syahadat, asyhadu Allah, ini rotan, lari semua orang. Itu trik bagaimana kita mengajak anak kepada Islam. Tapi karena saya banyak ngajar orang-orang tua, tak kuat. Kalau saya dari anak muda itu saya pakai. Terus saya tengok ngajar siapa? Anak orang tua sebagai ngaji macam tu, apa ustaz ni ngaji macam ni, baca astagfirullah, pakai macam ni. Dengan kondisi siapa yang kita ajak bercakap sehingga mudah masuk kepada dia. Ini cara memang kita. Hadis Nabi, la'ihum sab'an wa adibhum sab'an wa saibun sab'an. Didik anak anda dengan cara dengan bermain sampai 7 tahun, dengan adab sampai 14 tahun, dengan bersahabat sampai selanjutnya 21 tahun. Hadis itu artinya ada cara masing-masing yang tak sama. Itu cara. Itu namanya Islam yang indah bagi saya. Dan saya tengok Islam yang paling baik, ngajak Islam baik itu malah bukan di negeri Islam hari ini, malah di negeri Barat. Sekarang banyak Islam yang baik itu bukan di negeri Islam. Dan cara ngajar Islam bukan di negeri Islam, di negeri Barat. Tengok sekarang yang Islamic Foundation ada di London, Iqra yang ada di California sekarang, Islamic School yang ada yang di Holland sekarang, sangat indah. Karena hari ini nak cari orang ngaji jam 2 petang sampai jam 6 petang susah. Anak dah ada khusus komputer lah, entah apa-apa.
piano lah, musik lah, matematik lah. Maka kalau buatlah ngaji 2 jam per hari cukup. Buat sekolah agama cukup 2 jam per hari, tak payah 4 jam per hari. Anak model kos saja, transit ngajinya mudah. Masuk sini 2 jam, keluar lagi, senang. Kita perlu buat macam itu. Atau weekend studies misalnya, Sabtu Ahad dah. Sunday class, mandi kelas. Orang-orang gereja boleh buat, tapi kita tak boleh. Tengok gereja di section 13 tengok tu, yang atas bukit tu. Apa? Untuk anak-anak jam sekian, untuk remaja jam sekian, orang dewasa jam sekian. Kita pun suruh ngaji dari jam 2 petang sampai jam 6 petang, nak tak? Yang tua-tua ni duduklah sama Ustaz Arifin di sini daripada jam 2 sampai jam 6. Baru 1,5 jam dah gelisah. Baru 1,5 jam udah gelisah semuanya. Itu betul. Maka kenapa ilmu kita pun ilmu tak lengkap semua? Habis lengkap anak ngaji petang hari itu, semua masuk tarikh Islam, belajar Nahu, belajar bahasa Arab, belajar semua. Yang tua-tua, maka akhirnya ilmunya ilmu tak lengkap. Tapi sekarang perlu debat macam itu, supaya anak itu senang dengan agama, senang dengan kalimat yang baik sebetulnya, sehingga tidak membuat bodoh. Itu saya kata, itu yang kita perlu pikirkan hari ini, membuat kelas-kelas agama tapi yang smart. Bukan hanya smart leader, smart studies yang ada sekarang. Smart agama yang ada. Ini kan yang ada smart mereka aja. Itu cara bagi saya. Kenapa? Dan mereka dengan apa? Dengan bermain, dengan bernyanyi. Kali itu masa dia. Masa budak tu memang main dan nyanyi. Sekarang bagaimana main nyanyi yang Islamik? Dah barulah ada snake and leader. Ada tak? Ada. Setelahnya apa? Buatlah. Kalau jujur naik, kalau nipu jatuh gitu lah. Udah sampai 99 syirik, yuk jatuh hal gitu. Selesai. Kenapa tak ada snake and leader akhlak? Iman masuk 1, iman. Dah. Solat naik 5, solat. Jujur naik 6. Udah sampai atas teriak jatuh lagi dah. Oh, baru anak Pak Ogi ni rupanya hidup enak. Hanya tahunya tangga ular, luar tangga jadi dia. Banyak cara boleh kita buat untuk anak. Tapi kan kita tak kreatif. Anak patung, boleh anak patung pakai tudung. Kita bagi budak-budak anak patung yang tak pakai tudung, Cinderella segala macam. Tak ada anak patung Khadijah, anak patung Aisyah yang pakai tudung. Anak kau anak Islam, sama anak kafir anak patungnya. Buat banyak boleh dibuat sebetulnya. Ini banyak sekarang tu, banyak anak-anak muda, banyak perempuan muda buat sekarang kreatif macam-macam buat. Perlu kita kalah. Mana CD Islam? Mana VCD Islam hari ini? Tak nampak itu. Sekian banyak sahabat berjuang. Mana VCD dia? Ya ada film orang Hitler lah, segala macam film Barat yang ada sebetulnya. Kita banyak ulama, banyak sahabat sangat cerita sangat lengkap apa tadi cerita dalam Islam. Tapi tolong cerita divisualkan hari ini. Kita kata negara maju apa? Lebih hebat maju Hamas lagi boleh buat drone. Hamas yang tak ada negara boleh buat pesawat drone. Lebih maju dah. Engkau yang banyak sekali sains teknologi tak ada. Kenapa mereka boleh? Karena mereka merasa itu keperluan. Maka kita tak buat, kita tak merasa itu keperluan kita. Betul. Dengarkan anak yang baik dengan cara itu. Kalau kau tak mampu sekarang, cari teknologi. Dengan radio, dengan TV. Mana TV Islam? Wah, ada tak TV Hijrah? Saya pun tak tahu Islam tak Islam tu.
Sekarang kan Islam bukan masalah TV, bukan hanya ngaji saja, suasananya. Sekarang mana pub Islam? Mana? Ada tak? Ada pub jual jam-jam, kurma. Orang kan tak rehat juga main-main, tapi yang Islami mana? Mana pawagam Islam? Adalah pawagam orang Islam. Semua filem baik, semua filem perang Nabi, filem dalam ini, filem Umar bin Khattab, Umar segala macam. Ada tempat kita mencari. Sekarang kalau saya nak dapat VCD Islam, saya tak dapat dia yang namanya MPA, tak ada dah. Yang ada mana Kampung Baru sana dah. Tengok, ada sahabat media lah 1-2 biji. Harusnya di mana-mana ada. Kenapa? Ini bagian daripada cara kita mendidik generasi yang akan datang. Dia kata, apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, itu yang perlu hari ini kita pikirkan. Maka supaya kita punya, buatlah sesuatu. Saya tak fikir apa, saya tak pandai buat apa, saya hanya pandai idea. Yang boleh buat, yang pakar-pakar, saya kata, saya bagi ini, tolong buatlah. Supaya anak kita betul-betul Islam itu yang nikmat, yang indah, yang lengkap. Dapatkan cerita Nabi, kita tahu cerita Nabi Adam, tahu tak cerita Nabi Adam? Anak-anak tahu tak? Kita tahunya Nabi Adam cerita apa? Cerita Nabi Adam itu adalah dulu Nabi Adam cipta Allah, makan buah khuldi, sangkut di leher. Macam mana boleh sangkut? Hawa makan buah khuldi, sangkut jadi buah dada. Dari mana cerita tu ada? Berarti Allah tak lengkap buat manusia. Mana ada yang sangkut tak sangkut? Tapi mana ada cerita tu? Cerita Nabi Adam supaya turun apa dia buat? Nabi Adam supaya turun pertama dia ajar Jibril cara pakai baju, buat baju. Buat baju daripada kulit kambing. Kedua, dia ajar Jibril cara menanam pokok gandum, membuat tepung gandum dan makan roti daripada tepung gandum sendiri. Itu yang pertama diajar oleh Jibril kepada Nabi Adam. Baru berangkat ke Mekah mencari Hawa di sana, baru berangkat ke Ka'bah sana. Jadi Nabi Adam bukan Tarzan yang terbang-terbang di pokok-pokok itu, bukan. Tapi cerita Nabi Adam cerita tak betul semua. Jadi apa yang nak dengar itu merusak pikiran dia tentang Adam gitu. Itu yang saya tolong kita betulkanlah apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat. Tapi sekarang mereka barat yang buat belah Aladin. Coba ada Aladin yang punya Disneyland itu Aladin. Aladin bukan, tapi ceritanya cerita kita, tapi udah gaya barat punya. Betul, Alauddin. Ala itu yang tinggi, din agama, ala orang yang tinggi agamanya. Cerita Saladin, Salahuddin, okey, ceritanya okey, tapi dah versi barat. Yang Islam mana? Versi barat udah pakaian yang tak betul, cara dulu ada perempuan segala macam, itu cara barat. Kenapa kita tak buat? Kita tak pernah concern ke sana. Itu yang kata, contoh kalau dipakai duit umrah itu, duit macam-macam yang sunat tu, untuk produk macam tu, selesai semua. Tapi kita berfikir itu bukan ibadah. Padahal pahala buat macam tu amal jariyah. Amal jariyah. Ya, semoga dari generasi yang akan datang supaya berfikir ke sana. Karena kita harus iyakum wal fasq, Allah kita hindari pada hal yang keji, la yuhibbul. Allah tak suka yang keji. Berarti kalau Allah anak kita jangan sampai mendengar yang tak baik. Jangan sampai mendengar sesuatu yang tak betul perkataannya. Jangan sampai. Berarti kalau macam ini ayatnya boleh tak? Tutup TV. Boleh. Tutup TV pada waktu yang tak baik. Bukan berarti tutup TV semuanya. TV itu ada baiknya. Jangan perlu jadi kelompok. Oh, anti TV, buang TV. Anti kursi, buang TV. Anti rumah, buang rumah. Tidak mana kau. Itu bukan macam itu. Tapi sesuatu yang merusak akidah kita hindari hari ini. Semua teknologi ini yang salah kita. Karena kita tak pandai mengisi teknologi dengan yang baik. Kita hanya menjadi orang yang menerima teknologi. Lepas itu berkelahi dengan teknologi lagi. Kenapa berkelahi? Ustaz, katanya tak boleh ada handphone, ada Quran. Nanti tak boleh masuk tandas. Ya, selesai. Kau masuk tandas, off kan, selesai bersusahnya. Kalau nanti letak luar, hilanglah.
Bukan ada Quran dalamnya. Kalau macam tu orang hafal Quran, macam mana masuk tandas? Selesai. Potong leher ya, ada paking leher sana. Berkelahi dengan masalah teknologi yang tak itu. Itu bukan karena kita yang salah. Kita tak pandai memakai teknologi yang baik hari ini. Ada Quran tu adab matikanlah kalau kau masuk. Bukan kau masuk pertanyaan sebagai Quran sini, namanya tak ada adab jadi manusia. Tapi matikan selesai. Oh, mana ada Quran lagi? Dalamnya ada, mana dalam Quran itu elektrik semua, mana ada Quran dalamnya? Chip semua dalam tu. Kalau pun chip tak boleh, otak pun tak. Okey, macam mana orang bawa CD ke dalam tandas? CD Quran boleh tak? Jadi hukum tu dengan apa yang nampak. Apa yang nampak ada Quran tak boleh, memang adab. Kalau tak nampak, hukum berubah. Maka off kan boleh, on kan tak boleh. Itu bagi saya, pendapat saya. Tapi pendapat dia mengatakan tak boleh, pulang dia lah. Tapi jangan kata kita buat macam tu salah. Kalau dia berpendapat Quran tak boleh bawa masuk tandas kerana ada dalam handphone, terpulang dia, tak payahlah. Tapi jangan kata yang kita buat ni salah. Itu kan hanya ijtihad hukum. Kerana dia ada pendapat macam tu, saya dengar itu. Kerana itu, kalau tak baik masukkan. Sekarang kalau macam tu, oh di handphone tu banyak lagu tak betul, banyak lucah, buanglah. Itu kan tergantung kita. Hukum itu bukan tergantung benda, hukum tergantung manusia. Manusia si pemakai. Apa hukum pisau? Boleh tak? Halal haram pisau? Itu pula kan, tergantung kau pakai itu apa. Pisau pakai potong buah halal, potong daging halal, belum lagi manusia haram. Bukan hukum pisau yang ada, hukum manusia melakukan dengan apa pisau tersebut. Apa hukum TV? Dia tak ada hukum. Di mana hukumnya? Engkau tengok apa? Engkau tengok kuliah perdana halal, dapat pahala. Tengok yang tak betul haram. Jadi bukan TV-nya hukum. Tengok manu program engkau apa hukumnya. Apa hukum handphone? Sama. Apa hukum Facebook? Sama. Apa hukum Facebook? Tak ada hukum. Kalau kau isi yang baik-baik dengan dakwah, jadi pahala dengan Facebook. Kalau kau tengok yang tak baik-baik, jadi dosa dengan Facebook. Tergantung si manusia. Tolong kita harus tahu. Ini hukum. Apa hukum musik? Sama juga. Musik apa yang kau dengar? Kalau yang baik-baik, okey. Kalau tak baik, memang setan. Jadi kondisi hukum itu bukan kepada material, hukum kepada manusia. Sekarang engkau malah pakai hukum untuk binatang, bukan untuk engkau. Kan ada, saya tengok ada kawan saya itu buat apa kambing di Ulu Langat tu, pakai Quran 24 jam kambingnya. Ini kepada saya tu, yang suruh baca, kau Quran yang dengar kambing. Kambing 24 jam ada Quran supaya lembut ustaz dagingnya, dia kata. Allah. Ada kambing dikajal lagi yang dia tak boleh sembang mahram. Kambing tu buat tanda kambing nama dia sebut kambing B supaya jangan sembang mahram sama kambing. Mana ada hukum kambing sembang mahram? Siapa dia suka-suka lah sana. Kita kadang-kadang memakai hukum bukan untuk pada tempatnya. Ini kepala saya kadang-kadang. Yang suruh baca tak baca. Yang kambing tak ada dosa suruh baca. Kan kambing tak punya dosa, untuk apa Quran untuk dia? Itulah. Memang macam-macam dunianya. Macam saya tengok ada orang jual minyak wangi pakai Asmaul Husna. Oh ustaz ini mewah punya. Macam mana kau cara buatnya? Saya letak minyak wangi dalam proses 3 malam, saya letaklah kaset Asmaul Husna duduk. Memanglah kau pun baca, bukan dia pun baca, saya kata.
agama dah dirusak caranya, sistemnya. Ini cara kita, dan itu bagi saya suatu yang tak betul, didengarkan salah juga. Yang betul-betul sadidah yang lurus macam mana. Dan bayangkan, suatu kalau kau dapat suara yang haram, kau keluarkan suara yang haram, neraka, maka tak boleh masuk surga. Kalau kau orang yang berbuat keji, berkata keji, termasuklah poin itu. Ini jangan sampai. Karena kadang-kadang satu ucapan akan merusak semuanya. Ya, innallaha yuhibbul fahish al-mutabir asiyah bil asbaq. Allah tak suka orang yang keji berkata yang teriak-teriak di tengah pasar. Hati-hati, no. Suara keras-keras suka-suka engkau tanpa keperluan. Kecuali kalau kau jualan. Tapi artinya teriak-teriak yang cakap macam-macam, suka-suka macam-macam, yang tak betul. Asiyah bil aswaq. Kenapa? Mengganggu orang lain. Suara engkau mengganggu orang. Maka bersuara yang seperlunya. Islam itu kan indah, saya katakan. Berdoa pun tadaru'an wa khufiyah, dengan tadaruk dan dengan betul meminta kepada Tuhan. Nak doa keras-keras tak boleh juga. Engkau dengan Tuhan kan individual, adalah doa. Tapi berjamaah kira, tapi jangan semua macam-macam. Main tasbih kan bingung itu. Baca tasbih ramai-ramai. Subhanallah walhamdulillah. Ini jadi apa? Saya kata jadi kadang-kadang. Baca yang pelan, tak payah keras sangat. Semua ada tempat masing. Likulli maqalid maqamid maqal. Setiap ucapan ada tempat masing. Likulli maqamin maqalun. Setiap tempat punya perkataan masing-masing. Islam mengatur sudah sebetulnya. Bagaimana engkau bercakap, bagaimana engkau kalau di sini, bagaimana kalau di sini. Semua ada posisi masing-masing. Itulah keindahan Islam. Pada waktu kita tak letakkan pada yang tepat, rusaklah Islam. Sebetulnya kita banyak hari ini kadang-kadang meletakkan Islam tak pada tempat masing-masing. Macam mana kau berdoa, bagaimana kau nak berkawan, bagaimana tempatkan masing-masing. Karena kalau macam ni, as-sayah bil aswaq, Nabi tak suka. Kenapa? Karena itu merusak sistem masyarakat. Engkau teriak sana, teriak. Akhirnya itu yang masyarakat Islam sekali yang tenang. Tengok lagu Islam zaman dulu, ada tak teriak-teriak macam hari ini? Tak ada, tenang, lembut. Tengok lagu Islam tu ikut irama Quran. Tengok ya, musik Islam zaman dulu ikut irama tilawah Al-Quran. Ada macam-macam bayati aja, tenang. Sekarang muncul Islam pop. Oh, jadi Islam pop lompat-lompat macam karaoke segala macam. Selawat betul. Ada selawat dulu tenang, Allahumma sholli, tenang, sahdu, terawat dulu. Datang sekarang selawat, pakai track macam-macam. Ini Islam tak, saya kata. Islam tidak mengenal cara macam tu. Yang tenang, yang indah. Walaupun musik yang tenang. Tengok. Karena itu sesuai dengan jiwa manusia. Kita masukkan sekarang musik dari Brazil sana, Argentina sana, Spanyol sana, masuk dalam Islam. Akhirnya gaya ngaji juga. Selawat tapi gaya. Tengok, kita tak sadar bahwasanya Islam punya sistem yang lengkap. Engkau nak bercakap, gini gayanya. Engkau nak menyanyi, begini gaya. Engkau nak ngaji, ini gayanya. Semua ada. Tengok musik Islam zaman dulu lah, yang di Melayu kan, macam apa, selimut putih tu, macam mana tu. Itu El Seraya ni, macam itu El Seraya, Muhammad Al-Baqi tu. Karena memang yang membuat itu pakat ulama itu Ahmad Baqi itu, pencipta lagu tu ulama. Yang selimut putih tu, El Seraya, orang Medan saya tahu, saya kenal keluarga mereka, ulama memang. Korek dia. Dibuatlah nyanyi yang intinya untuk agama dengan cara yang betul. Ada tak sekarang? Jarang dengar juga. Masih ada. Kalau dengar kau dah. Ya, memang itulah nyanyi yang takut lah. Nyanyi tak takut tak penyanyi. Tak takut ya. Memang nyanyi untuk buat kau takut dengan Allah. Jadi suara. Kenapa? Islam bukan agama yang lompat-lompat macam itu.
Kadang ada apa, ada sekarang selawat baru, saya tengok, ada selawat baru. Saya tengok, saya gelak, kenapa? Selawatnya bukan selawat zaman dulu, selawat zaman sekarang. Itu lagu-lagu pengakap, ada dulu pengakap masalah saya tahu. Itu lagu Turki. Bos kedare dal ol kadabir zabur. Sekarang dipakai oleh Habib Syekh itu. Baru tahu kan. Ini ngambil ritme daripada mengakap Turki, jadi masuk dalam selawat. Lah memang. Maka saya kata, kalau nak selawat yang betul, dikir yang betul, jangan masukkan budaya barat kepada dikir dan selawat kita. Nanti kau pakai pula selawat, nanti pakai budaya barat. Sudah. Boleh memang, tapi tak sesuai dengan jiwa umat Islam. Baca Quran pakai dangdut boleh. Ini suara itu menentukan sistem. Karena itu kalau tak, kita akan masuk nyambil saya aja tak boleh berteriak. Sekarang kita bukan lagi pasar teriak. Di mana kau berteriak sekarang? Ini di pasar tak boleh teriak. Sekarang teriak di mana? Di masjid pun. Kalau di pasar itu, pada masjid boleh tak? Kalau di masjid, di pasar tak boleh teriak, apalagi di masjid. Tapi kalau mengganggu orang sedang sholat, kita ni kan tak fikir. Orang sembahyang aja kadang-kadang kita tak boleh kita ganggu dengan baca Quran. Tak boleh. Ini kadang suara kau memang hebat. Ini bacalah Quran sekeras-kerasnya. Kalau memang merdu silahkanlah. Kalau dulu pakai azan pun, tarahim pun, tengok cari yang betul. Kalau terus saya kata, saya kan banyak dengar pun azan pening kepala saya dengar azan. Bukan soal azannya. Kadang-kadang baca pun tak. Di mana makhraj, di mana mat, di mana tak tahu lagi. Setelah baca malah bahaya. Hayya alal falah. Baca hayya alal falah. Apa artinya? Falahun kemenangan, falahun petani. Sikit dia bahasa Arab dia bahaya. Engkau baca falah atau falah, pakai siddah, pakai tafsir, pakai siddah jadi peladang. Maka hayya alal falah, jom kita. Cuba tanya tukang azan, tak faham juga dia. Harus jelas, benar dan jelas di Islam sebetulnya. Kalau tak, kita akan jadi salah sistem. Al-bada wal bayan sa'batani min sabatin nifaq. Perkataan keji, perkataan dan penjelasan dua cabang daripada sifat munafik. Jangan kau cakap cakap ini. Al-bayan ini adalah menjelaskan sesuatu yang tak perlu dijelaskan. Ini pun bahaya dalam Islam. Tak boleh bercakap yang tak perlu dicakapkan. Semua ala kadra ukuli, kadar akal masing-masing. Artinya ada bab agama atau bab apa yang tak payah dicakapkan dulu. Jangan cakap dulu. Nanti akan berkelahi sama orang lain. Oh, dalam masyarakat ulama kita kan cara hukum. Orang awam ada bidangnya masing-masing. Tengok. Ada yang katakan al-bayan itu penjelasan yang berlebihan kadang-kadang. Engkau kadang-kadang ingin menampakkan hebat engkau, ini kadang-kadang tak pemening kepala. Akhirnya membuat itu rusak masyarakat. Itu juga tak boleh dalam Islam. Walaupun misalnya ada pendapat, kita tengoklah. Dulu saya tak pernah ingin mengajar fikih 4 mazhab ya. Saya mengajar itu di Majalah itu fikih 4 mazhab atau bukunya Wahbah Zuhaili. Dulu saya tak nak saya ajar fikih biasa aja. Tiba-tiba kadang saya tengok banyak bercabang, udah ada kata ini, hal ini betul, ini tak betul, bila kelahi bib. Okey, kita belajar sekarang fikih semua mazhab yang ada dengan dalil masing-masing. Kalau tak dibelajar akan berkelahi. Jadi mengajar pun tengok kepentingan. Apa keperluannya? Kalau tak perlu, jangan masuk ke pening kepala. Atau kau detail satu tak tahu yang lain. Tajwid Hamzah sampai profesor. Tapi yang lain tak tahu misalnya. Tak payah. Ada keperluan masing. Kalau kita memang untuk akademik, silahkan. Untuk masyarakat awam apa? Masyarakat menengah apa? Anak-anak apa? Kalau ajar anak-anak, anak-anak mana yang perlu tak diajar dan tak perlu diajar. Sekarang air dibagi 7. Air apa? Sekarang tanya, air pipe masuk tak?
Okeylah, tapi macam mana jelaskannya? Kerana mukjizat Nabi, anak-anak keluar mukjizat cerita Nabi, tak pernah ramas dengan mukjizat Nabi sekian banyak. Tengok. Jadi ada ilmu yang perlu, ada ilmu yang belum perlu, ada ilmu yang sangat. Maka kalau kau tak pandai menjelaskan, engkau pun yang salah dalam menjelaskan tersebut. Itu saya kata, saya terus katakan, Ustaz, ini kena Ustaz ni banyak. Maka saya kalau mengajar, saya cek dulu masjid itu, apa yang ada di masjid, apa yang perlu di masjid. Kalau dah ada, saya tak payah masuk lagi. Nanti berkelahi. Kalau ada 3 ustaz, 3 berkelahi biasanya. Satu bawa kitab A, satu kitab B, kitab C, 3 kitab. Sebab berkelahi. Yang betul, satu ustaz, satu orang kaya, satu atau penguasa. Ustaz buka kitab, orang kaya buka walet, penguasa buka hukum. Selesai dah. Baru uhuah namanya. Kalau ada 3 ustaz, berkelahi semuanya dah. Alhamdulillah ni tak jumpa saya kan. Ini 4 ustaz kan tak jumpa-jumpa. Kan Ustaz Firdaus masuk, Ustaz apa lagi, kan saya masuklah sajalah, tak tahu apa yang mereka tak, saya tak tahulah dah. Harusnya walaupun sepatutnya bagi saya ini jumpa apa kita fokus dengan jamaah Al-Ghufran, sehingga antara 1, 2, 3, 4 ada satu tujuan yang tercapai. Ini untuk tanpa macam itu dibuat. Jadi antara 1, kedua, ketiga, keempat ada satu keterkaitan antara sistem dengan pengajar ini, akan maka dengan 4 orang masuk ke sini dengan masyarakat macam ini akan muncul akhlak yang macam ini, orang yang macam ini. Ini sebut kalau ya ke ini namanya nanti jadi kalau alumni Al-Ghufran jadi macam ni, ada alumni kan. Udah ada alumni ini berapa orang ni, ini yang udah berapa tahun saya tahu berapa orang dah ni, ada alumni berapa kali dah. Tapi perlu ada untuk pembentukan saksi, bukan saja buat. Ada target, ada tujuan, ada matlamat. Maka waktu saya bagi pilih, mantu 2 pilihan. Ini Ustaz ada ahlak saya apa pilihan apa sebagainya. Tentang apa? Waktu saya bagi. Okey, saya fikir yang lain tak ada ahlak, saya masuk ahlak. Kenapa? Lain tak ada dan ini penting. Itu penting. Itu adalah sistem. Al-Mustafa ini orang yang maki Hamilton adalah apa yang dikatakan oleh keduanya, maka beraslah orang yang memulai di antara keduanya dan orang kan. Jadi waktu ada 2 berkelahi, yang satu setakat macam-macam dah mulai dosa, yang sana tak berdosa, sana balik mulai dosa, akhirnya dua-dua. Jadi kalau kau diam engkau tak dapat dosa, kalau kau mulai dapat dosa. Jadi kita harus tahu siapa kita hari ini. Maka ittaqun nar wala bisa kita marah. Walam tajidu pakai kalimatin thayyibah tabal abud daripada api neraka walaupun dengan sebiji kurma. Ini betul, kamu semua tahu itu. Tapi jika kamu tak dapat kurma, maka dengan perkataan dan ucapan yang baik. Tengok, nilai kita bercakap, nilai dengan kurma sedekahnya sama. Tapi kalau ni kau sibuk bagi kurma tapi cakap tak, makan akhirnya kosonglah kurma, tak pahala tak dapat kerana bercakap tak baik. Ya, engkau nak bagi kurma, pahala sedekah, tapi cakap engkau tak baik, jadi pahala sedekah tadi hilang dengan cakap tak baik tadi. Makan ni apa suruh makan tak betul. Jadi sedekah juga harus dengan cakap yang kenapa? Sedekah itu akan dapat dihapuskan dengan ucapan yang tidak baik. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan sedekah engkau dengan menyebut-nyebut dan menyakiti. Berarti pahala dapat belum? Karena kalau benar la tubtilu sadaqatikum, jangan engkau batalkan sedekah engkau dengan menyebut-nyebut. Berarti pahala awalnya dapat belum? Mudah. Waktu engkau sebut-sebut habis. Tengok, ucapan dapat membatalkan amal. Itu hingga ucapan. Maka al-kalimat at-thayyibah sadaqatun. Ni baik dia buat stiker ni. Kalimat yang baik itu sedekah. Ada ibadah mana? Indah. Jadi itu yang kita kau masuklah dengan wajah tu. Islam tu indah je, enak je orang Islam tu betulnya. Jadi bercakap dapat pahala, bersenyum dapat pahala, ceria dapat pahala, kan senang. Nak jadi pahala tu banyak kalau tahu.
Sekarang masalahnya tak tahu. Yang tahunya hanya satu, pahala apa? Baca Quran aja. Tapi muka basah. Ada orang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Engkau baca Quran. Ada orang yang baca ada apa? Tanya berhenti dah sekejap. Engkau baca Quran pahala, waktu kau lain orang juga pahala. Jangan waktu kau baca Quran, gara-gara kau baca Quran, kau marah sama dia, rugi kita. Ini orang datang, dia aku boleh baca Quran, marah kita balik. Komen lagi dah 2 kali salah. Udah tak layan dia satu dosa, komen tak betul pun dosa. Padahal kau tak tahu pahala melayan tamu dengan pahala baca Quran mana banyak pahala. Banyak pahala melayan tamu. Jadi kalau ada tamu, engkau baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada tamu, alhamdulillah dapat pahala besar lagi tutup Quran. Ada apa? Baik kan macam tu? Ada apa pahala lebih? Dapat kesempatan berpahala lebih banyak untuk melayan tamu. Engkau cakap yang baik dengan tamu, pahala banyak lagi. Tengok, ada apa datang tadi? Kan enak. Ini baca Quran tutup. Ada apa datang pagi-pagi ini? Orang datang pagi salah, datang malam salah, datang petang salah. Tengok kalimat-kalimat yang kita katakan, kita ni Islam. Itu yang kita harapkan, sedekah. Kita hilangkan peluang-peluang yang sekian banyak kalau kita hanya sibuk dengan peluang yang sedikit yang kita tahu. Rugi kita hari ini sebetulnya. Kita anggap itu satu peluang amal. Engkau bermuka baik dengan orang, engkau bertutur kata baik sama orang, amal paling hebat sebetulnya. Tolong diajar nih, guru-guru semua, ustaz-ustaz, ya. Sekarang kita kadang-kadang malu, memang malu terpaksa. Padri itu kalau kita masuk ke gereja tuh disalamnya semua orang. Padri tunggu depan pintu, salam semua jamaah. Ya. Ustaz terbalik lah. Ya. Macam mana mereka tak itu kenal orang lain? Orang Arab tu ada budaya Arab baik. Orang Arab kalau cium anak itu, kalau kita kan anak, kalau salaman sama anak kan anak cium tangan kita. Kalau orang Arab bukan. Orang tua cium tangan anak, tengok. Memuliakan anak. Engkau anak kecil akulah gitu. Sombong sikit. Kalau lebih tinggi boleh ke sombong lagi lah. Ya bilang akrimu auladakum, kata hadis Nabi. Akrimu auladakum, muliakan anak kamu. Yukrimukum auladukum, maka anak akan muliakan kamu. Muliakan anak kamu, maka anak memuliakan kamu. Itu hadis. Banyak hadis tak terbaca lagi. Kadang-kadang baca hadis pahala, bukan hadis amal. Bercakap yang baik tak pernah. Macam ini al-kalimah at-taibah, sedekah. Maka Rasulullah antasubah qatla badri. Nabi melarang maki sahabat perang Badar waktu itu. Jangan maki orang kafir. Orang kafir mati jangan dimaki. Karena kau telah menyakiti orang yang hidup. Tengok. Kenapa? Karena di antara orang yang mati ada mungkin saudaranya di situ. Kalau kau maki dia walaupun dia kafir, ada saudaranya dah. Memaki orang kafir yang sudah mati pun Nabi tak bolehkan. Kalau kita entah apalah, Tuhan suruh cakap lah, entah apalah. Tengok. Bagaimana Islam? Maka kan betul orang kata orang Islam yang ini terbaik, kan yang terbaik itu di Muslim Community London. Karena ada sebuah survei Muslim Community London yang terbaik akhlaknya di antara semua masyarakat. Alhamdulillah, mereka membuktikan mereka orang Islam yang baik. Tapi sekarang mencari orang Islam yang baik di Indonesia, di Arab dapat tak? Susah. Engkau ke Saudi, queue di immigration aja, udah penat queue, dia pun pergi dah. Karena ada budaya orang kita, kalau budaya sebagian orang Islam ini kadang-kadang susah orang senang di hati. Jadi susah orang lain senang bagi dia. Itu SMS.
Susah tapi buat senang, susah orang senang kita. Itu budaya rusak sebetulnya. Orang kita coba tengoklah apa beda orang tua Melayu sama orang tua orang putih kalau ada jalan laki perempuan. Kalau orang putih masih dia bawa isteri dia. Kalau Melayu pergi kalau masuk kereta, kalau orang putih bukan gitu. Orang Melayu bukan gerinda. Kalau orang putih, no, thank you. Kalau orang Melayu, tak ada thank you tak? Tak ada thank you. Sedikit saja kita, dan itu rusaknya. Pak itu ajaran kita semua yang mereka amal. Itu yang betulnya. Nasib baik kita masih ada ajaran Islam yang baik, mereka masuk Islam. Tengok, inna jannah ghurafan, di surga ada satu bilik, yara zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Engkau akan nampak orang dalam luarnya, luar nampak dalamnya, transparan. Adallaha ta'ala, Allah sediakan hanya untuk liman at'amat ta'am wa alanal kalam. Orang berikan pada orang yang suka memberi makan orang lain dan orang yang bercakap dengan lemah lembut. Hebat tak? Nilai bercakap lemah lembut sama dengan memberikan sedekah makan. Tolong tengok hadis dengan baik kadang-kadang. Nilainya sama. Kau bagi makan orang buka puasa ni dengan bagi bercakap baik sama nilainya. Tapi kenapa yang satu engkau suka, yang ini tak suka? Itu soalan saya. Kenapa sibuk yang satu, lupa yang alanal kalam, bil kalamin layyinin, kalimat yang lemah lembut. Padahal nilainya pahala sama. Nilai pahala. Seharusnya orang berfikir yang betul, mana lebih mudah? Bagi makan orang, bercakap lemah lembut, mana lebih mudah? Bercakap lemah lembut tanpa biaya. Kalau bagi makan ada, kena duit. Ini tak ada duit, tapi nilai sama, dapat surga paling bilik surga. Baik, maka lebih baik cari yang alanal kalam. Nilainya sama depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kena smart dalam beramal. Cek dulu. Baru tahu hari ini. Alhamdulillah. Jadi kau cakap sama anak lemah lembut, dapat pahala surga. Cakap suami lemah lembut, pahala surga. Suami cakap sama isteri lemah lembut, pahala surga. Jangan ini cakap macam-macam ni. Lakukan. Tengok alanal kalam. Berarti kebalikannya, kalam yang menyakitkan. Dan sekarang susah orang kita ni, tak alanal kalam. Tidak bercakap tu harus malah baik-baik apa langsung, tak tanya langsung. Tak, ini seni Islam, budaya Islam. Maka nilai alanal kalam sama dengan atau ta'am. Maka mulai hari ini letaklah macam itu. Letak di rumah. Bercakap yang baik sama dengan sedekah. Maka kenapa orang dulu baik-baik, orang dulu ayah bercakap indah-indah, emaknya baik-baik. Maka kenapa kalau anak nakal pun bertuah engkau anak. Bukan bertuah anak, bukan bertuah engkau anak. Kalau engkau sekarang bertuah anak, bukan baik itu namanya. Alanal kalam itu walaupun kalimat betul bertuah, tapi cara melakukannya dengan baik. Kita baru paham hari ini kenapa orang dulu macam mana pun orang kata sama dia dengan kasarnya, dia kata kalimat yang baik. Kita hari ini kalau anak macam itu, apa kita kata? Langsung tangan di pinggang. Anak siapa kau?
untung tak nak jawab anak engkau, mak. Untung anak tak jawab. Lawan lagi, wah kacau dah. Cuma kita tak jadikan manusia yang rusak hari ini. Nampaknya simple ya, kecil ya, tapi akibatnya besar. Cara bercakap kepada anak, cara bercakap kepada suami, cara bercakap kepada isteri, pada nampaknya hal yang remeh-temeh, tapi akibatnya, maka kenapa Allah pahalanya tinggi? Karena akibat sebetulnya. Alah kalau engkau dapat, maka mulai hari ini yang suami-suami garang, alah kalau yang istri-istri tukang marah, alah kalau kalaupun kau tak banting pintu pelan-pelan. Kalau marah pintu tutup tidur, pelan-pelan dah tutup, pelan-pelan tidur baik-baik saja. Maka kenapa kepada Abu Sufyan tu cakap yang baik akan baiklah keluarga engkau, kan tadi hari pertama saya buat kepada yang baik akan meluaskan rumah. Kenapa rumah kau sempit hari ini? Mana ada rumah sempit, rumah banglo semua, tapi sempit kenapa? Berkelahi terus. Kenapa? Karena ucapan yang didengar tak ada yang baik lagi. Ini tuh hadis. Maka kata Nabi, kata Umar bin Khattab, al-birru syai'un. Kebaikan itu sesuatu yang sangat mudah, hayyin, syai'un hayyin. Wajhun taliq wa kalamun layyin. Apa kata Umar? Engkau dah buat baik, mudah. Dua cuba kau selalu buat. Wajah gembira, cakap yang baik, selesai. Senang kan? Wajah baik, wajah gembira, cakap yang baik. Nanti dapat pahala. Ini kan pahala tak penat. Ini pahala tak payah penat. Banyak kan peluang pahala. Tapi tapi kita ni kadang-kadang ada pahala tak penat, tak nak cari. Pahala penat, sibuk cari pahala penat. Macam kemana pergi? Tak orang ustaz. Apa? Tak tengok raudah. Oh, alhamdulillah. Tapi tak pernah baca hadis. Raudah juga ada di hospital. Raudah tu ada di hospital. Karena siapa yang menengok orang yang sakit sama dengan berada di raudah Nabi. Sama tak? Jadi kenapa kau sibuk yang RM5.000, yang RM5? Kalau cari pahala yang sama, mengunjungi orang sakit sama di raudah Rasulullah. Sekarang siapa pergi ke rumah sakit? Padri, orang-orang Sikh community. Pahalanya sama, pahala umrah. Kita sama macam ni, mudah. Kalau lain, wajhun taliq, dapat pahala. Inna abwada rajul ila aladul khasam hadis Aisyah anna balana. Jadi orang yang buruk manusia adalah orang yang selalu bermusuhan. Tolong jangan lagi cakap, karena kalau cakap kau keras pasti engkau bermusuhan. Kan kau jadi orang paling buruk hanya dari ucapan yang salah. Ucapan yang salah membuat engkau jadi manusia paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa banyak suami istri berkelahi? Hanya gara-gara masalah cakap. Sikit emosi aja habis. Itu yang jadi banyak sekarang anak muda kahwin cepat, cerai cepat. Kan banyak sekarang kahwin cepat, cerai pun cepat. Dating lama, kahwin cepat, cerai cepat. Kenapa? Akhlak. Bukan masalah hukum, akhlak. Kenapa orang dulu itu kahwinnya lama, cerainya lama, datingnya sikat, datingnya tak ada dating pun. Kenapa? Akhlak mereka mulia. Mereka pun tak faham hukum hakam, tak ada kursus kahwin. Tak ada kursus kahwin. Tapi sampai tua tetap, walaupun hanya makannya hanya ubi kayu sama hanya petai dah.
sambal belacan, tengok pucuk ubi, ya. Tapi tetap dia sampai tua, walaupun rumah 2 bilik anak 10, kan 2 bilik anak 10, ruang PBD jadi ruang tidur, jadi ruang macam-macam. Sekarang 10 bilik anak 2, bilik ada 10, anak cuman 2, tapi berkelahi cepat cerai karena akhlak tadi. Manja adalah fi khusumah beri ilmin lam yazal fi saktillah hatta yad. Barang siapa bertengkar dengan tanpa ilmu, berkait tanpa ilmu, murka Allah dia sampai selesai bertengkar. Engkau bercakap marah, bantah sana, bantah sini, murka Allah bersama engkau waktu engkau bercakap macam itu. Hindari pertengkaran, siapapun engkau. Jangan tangkap bertengkar, berkhusumah tanpa ilmu, baru dapat SMS, dapat ini, baru dapat ini, langsung marah-marah. Tabayun, cari informasi yang betul. Yuk, katanya ini suamiku jalan sama perempuan. Perempuan mana? Perempuan tua ambil jumpanya. Langsung emosi, langsung cakap macam. Apa yang kau buat? Allah marah, Allah murka. Walaupun engkau betul, cara yang baik, caranya salah. Cara itu sangat penting dalam Islam. Hal yang betul, tapi cara yang salah. Maka kalau kau bertengkar, maka la tumari akhaka wala tumaziu wala ta'du mawaidu. Jangan engkau berbantah-bantah dengan saudara engkau. Jangan berbantah-bantah, paling bahaya dalam Islam. Oh ini kata begini. Bersedegura pun, untuk bersedegura pun tak betul, karena kadang-kadang kalau model 2 bantah, tapi tiba-tiba dia baik. Kan ini budaya Arab macam itu. Arab tu waktu berkelahi betul. Lepas berkelahi, Melayu tak berkelahi pun, tapi musuh sampai akhir zaman. Dengki, hasad, dendam. Dua-dua tak betul. Maka jangan kau bantah-bantahan. La tumari akha, mertu engkau merasa hebat, berhasil. Jangan. Tengok. Zarul mirak tu kau berbantah-bantah, tinggalkan, kata Nabi. Kenapa? Kenapa? La tafham hikmatahu wa la tu'min fitnatahu. Karena dengan engkau bantah tak akan ada hikmahnya, tak akan sama dengan fitnah. Tengok. Maka kadang-kadang ulama itu adalah diam. Orang macam-macam dia bercakap tawadu, dia tak apa. Daripada berkelahi, baik aku diam. Daripada berkelahi, baik aku diam. Sekarang kalau tak berkelahi, rugi aku punya. Tengok. Kalau perlu mahkamah, kalau perlu imam pun, jamaah pun boleh masukkan imam ke dalam kut. Saman, jamaah saman imam saman. Kenapa? Dah tak ada lagi budaya ini. Tak ada budaya berbaik, bersangka, tak ada lagi budaya bercakap yang baik. Adalah budaya marah dan saman. Ini mana Islam kita? Mana? Berbantah sini, berdialog ini. Pada mantara kalmira, siapa meninggalkan berbantah-bantahan, bertengkar, wahuwa muhikun, dan dia betul. Kalau dia lawan boleh, tapi dia betul, tapi tak ada pada berkelahi, tak nak. Bunia lahu baitun fi a'la jannah, dia akan dapat rumah di surga paling tinggi. Siapa yang sebetulnya dia kalau dia betul, dituduh macam-macam, tapi daripada jadi macam-macam, baik dia diam, dapat surga di rumah yang paling tinggi. Wa man taraka mira, engkau tak nak mira berkelahi berbantah-bantah, wa huwa mubtil, dan engkau salah. Kalau pun salah, daripada itu diamlah. Bunia lahu baitun fi rabbil jannah, dapat rumah di surga yang tengah-tengah. Kalau sekarang rugi Ustaz. Ini kan hak aku. Tengok, semua dengan hak masing-masing. Mana Islam engkau? Mana engkau nak dapat surga paling tinggi tak? Maka siapa yang rumah banyak berkelahi,
tolong bawa hadis ini letak di rumah kau. Jangan kul ini letak ni. Letak hadis ni, di mana kau banyak berkelahi, letak dulu. Kalau banyak payah bilik tidur, letak bilik tidur. Nak tidur baca hadis dulu. Ini cara. Rujuk kepada, itu maksudnya rujuklah kepada Allah Rasulnya. Kalau engkau sedang bertengkar, rujuk Allah, rujuk Rasul. Ini maksudnya. Bukan rujuk ajaran Nabi, bukan. Tengok ajaran Allah. Tengok. Berarti tak boleh aku bertengkar. Kalau aku mengalah, dapat surga. Tapi kalau kata orang hukum, rugi kau. Ini kesempatan. Okey, daripada kau terdapat surga, mana kau nak? Engkau surga. Kalau kau kalah, engkau salah, surga bawah, tengah. Kalau kau betul, surga tinggi. Yang penting engkau mengalah, supaya tidak terjadi pertengkaran. Ini sangat penting. Ilmu ini sangat penting. Ilmu mengalah dalam pertengkaran. Dan inilah Islam sebetulnya yang kita inginkan. Islam yang tenang, Islam yang damai, Islam yang tak ada pertengkaran. Karena hari ini memang orang akan masukkan, saya katakan, kau tengok kepada strategi Zionis. Serangan pertama kepada umat Islam adalah serangan di rumah tangga. Itu yang semua masukkan kekacauan dalam rumah tangga. Itu yang ini strategi. Sudah rusak rumah tangga, rusaklah semuanya. Itu yang strategi Barat. Musuh menghancurkan Islam, hancurkan rumah tangga orang Muslim dengan macam-macam. Dan itu juga strategi setan. Setan adalah suka memusuhkan rumah tangga. Buatlah fitnah, buatlah macam-macam. Engkau tak pandai melihat menahan amarah, pecah. Sebetul. Maka ma dhalla qaumun ba'du in hadahumullah illa utul jadal. Tidak akan sesat satu kaum setelah dapat petunjuk kecuali kaum mereka suka bertengkar. Jadi kau dapat ilmu macam-macam ilmu pun, banyak ilmu, kalau kau suka bertengkar, kosong. Tengok. Sekarang mana masyarakat suka bertengkar? Tanya, mana masyarakat Islam yang paling suka bertengkar, berkelahi? Kalau A kata B, A dia kata B. Tak boleh, walaupun A itu betul, tak akan kata betul. Ada tak? Kalau parti kata gini, aku harus kata gini, walaupun bertengkar. Kalau ustaz kata gini, aku kata gini, walaupun ini jadi bahaya. Sekarang banyak. Maka macam itu, tak ada ilmu engkau, tak guna ilmu macam itu. Engkau banyak ilmu pun tak guna. Kalau engkau banyak bertengkar. Konsep mana? Maka ini kami terima adalah qaumun ba'du in hadahumullah illa utul jadal. Kata Ibnu Khattab, la tata'alam al-ilma li salasin wa la tutruku li salasin la ta'amari bihi. Jangan kau belajar kerana, jangan kau cari ilmu kerana 3, dan jangan kau tak belajar kerana 3. Jangan cari ilmu kerana ingin bertengkar. Aku nak pandai supaya aku boleh lawan dia. Tak boleh. Jangan juga kadang kau ingin sombong, jangan kadang riak. Tengok, nak belajar ilmu betul-betul lillahi ta'ala. Dan jangan kau tak nak belajar pun kerana 3, tak boleh. Aku tak nak belajar, aku malu lah. Tak boleh. Atau aku nak zuhud di rumah aja, tak boleh. Tak nak dunia. Atau aku tak apalah jadi orang bodoh, boleh lagi. Tak apa jadi orang bodoh saja, tak boleh. Tapi belajar pun untuk berkelahi tak. Kenapa kau belajar? Aku nak lawan dia. Oh, tak boleh. Karena ini sangat banyak. Maka rahimallah man kaffa lisanahu an ahlil qiblah illa bi ahsani ma yuqdiru alaihi. Allah berikan rahmat pada siapa yang menahan lidahnya pada ahli kiblat. Arti orang Islam yang lain. Tahan lidah engkau kalau itu seorang orang muslim. Maka dia akan bercakap dengan sebaik-baik cakap yang dia mampu. Artinya apapun kau nak cakap, engkau harus peduli dengan apa yang kau cakap, dengan cakap yang baik semampu engkau. Baru Allah turunkan rahmat. Kalau kau cakap suka-suka engkau, apa yang keluar cakap aja, tak ada rahmat. Kenapa tak ada rahmat? Akan ada pertengkaran, perkelahian, tak akan ada ketenangan sebetulnya.
Ini beberapa hal tentang ini kena jalan yang 10 panjang ya. Jadi tentang bagaimana kita bercakap yang baik dengan orang lain dan dengan diri kita, dengan anak kita, dengan suami kita, dengan istri kita, dengan orang tua kita, dengan jiran kita, dengan kawan kita, supaya kita sebagai muslim yang terbaik, muslim yang mengamalkan ajaran Islam dalam ucapan dan lisan. Karena katanya kululin nasi husna, katakan baik kepada manusia. Kalau kita menjadi orang-orang yang terbaik insyaallah. Wa sallallahu alaihi wa sallam warjuna uluman tanfa'una wa baraka haqqan warjuna tiba'ah anil batila batilan tinaba subhanaka bihamdika anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.